Ruang Bicara episode 3. Oke guys, hari ini episode ketiga. Buat kalian terima kasih yang udah like, comment, and subscribe pastinya. Share juga buat teman kalian. Hari ini kedatangan seperti biasa formasi lengkap ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Jangan tidur. Gue habis berdoa. Apa yang berdoa? Relate gak sih doa? Ngomongin doa anjir. Gila gue tiba-tiba gara-gara dia ngomong doa. Lu sih ngomong doa tapi gue kepikiran. Ini gue ateis. Kita ngomongin doa nih. Gue mau nanya kalian nih ya. Pernah ngerasain a miracle of pray dari orang tua kalian gak? Artinya tuh apa? Keajaiban dari doa-doa orang tua kalian yang tanpa tidak sengaja kalian tuh gue kemarin nggak kecelakaan nih gara-gara orang tua gue doain gue gitu. Padahal niat kalian tuh udah nakal tuh, mau keluar malam apa mau ngapain gitu. Gitu. Ngomongin aja nggak masalah. Podcast yang lain so-so parah. Oke. Jadi jawab. Ayo ngewe. Ayo ngomongin ngewe. Ayo. Apa yang pernah lo rasain keajaiban dari doa orang tua lu? Keajaiban ya, pasti ada sih ya. Dari tiap-tiap kita nih, doa orang tua tuh pasti ada. Dan tanpa kita sadari ataupun sadari, mungkin tuh udah berlangsung juga. Nah di kehidupan gue tuh pasti adalah kayak misalnya nih lagi jalan, tadi hampir tuh nyerempet misalnya gitu kan, tapi untung enggak gitu kan. Nah itu juga gue yakin sih itu salah satu masuk dari doa orang tua gue juga. Jadi sih selamat. Padahal itu kayak udah nggak memungkinkan banget, misalnya udah salib kiri salib kanan dan kayak gue di tengah kejepit gitu tuh, tapi aman gitu tuh. Iya. Sampai standing itu pas itu. Oke. Wih, kentang gua, sabar kentang gua. Kentang gua. Lu sel. Kalau dari gua. Ini kalau gue nih contohnya, ini gue kasih contoh ya. Gue tuh pernah. Emang gua sebodoh itu sampai. Enggak, gue kasih tahu biar kalian ntar explore lagi aja ya. Gue pernah tuh satu malam, gue biasa keluar dari rumah tuh mau clubbing nih, melakukan hal-hal yang nakal waktu itu. Oke. Sekarang gue hijrah. Astagfirullah. Terus kan gue keluar tuh, gue udah perasaan gue nggak enak tuh. Niat gue pasti gue dibungkus nih sama cewek-cewek nih. Kebalik. Karena dua orang tua gue nggak jadi. Akhirnya mereka nggak bungkus gue bungkus mereka. Oke. Ya, Sungguh sebuah cerita ya. apa? Ini cerita untuk membanding-bandingkan kalian bahwa kalian ini bejat atau gimana? Kalau dari gua sih, gua nggak tahu sih, karena Misalkan udah di ujung jurang di karir lo deh, tiba-tiba karena ada orang tua lo nggak jadi dipecat, tapi karena bos lo emang perusahaan gua kayak kontol emang. Perusahaan anjing. Iya, nama perusahaannya. Jangan disebut anjir. hati-hati. Bodo amat anjing. Masih bisa somasi dia. Anjing lah. Gagal dia gua nganggur sampai sekarang. Lalu apa kabar gue? Ketawain aja bro. Dia lebih duluan ya. Iya, dia 2 bulan, kita baru setengah bulan. Iya. 1 bulan. Emang iya? Tolong gak usah ngomongin gue. Itu the miracle of pray. Kalau dari gue sih, gue nggak tahu sih, karena gue nggak tahu aja nyokap gue doain gue apa enggak. Pasti ada. Lu bagus ngomong dikit lah. Lu yang muncul gue excited banget gara-gara Begini. dia nggak tahu maknya nggak doain dia apa enggak. Si anjing. Pasti ada. Kayak misalnya gue pengen interview nih, ya gue mau interview doain ya, terus ya pokoknya di momen-momen tertentu aja, kayak ini gue udah mulai kerja, ya tolong doain ya, kayak gitu aja. Cuman gue nggak tahu doain bener atau enggak, cuman gue positif vibe aja pasti doain. Pasti doain sih orang. Iya. Pasti. Dan Cuman kan kalau misalnya tiba-tiba kenyataan kayak aku udah dapat kerja nih, berarti ini karena doa mama ya, kan gue nggak nanya. Berarti Iya, kalau misalnya dapat kan bersyukur gitu kan. Kalau nggak dapat kan nauzubillah gitu ya. mungkin kalau nggak dapat positifnya adalah orang tua lu doain supaya lu dapat di kantor yang benar. Iya, mungkin itu yang nggak Iya, kurang karena- tepat. nah. Iya. Daripada lu diterima di situ ternyata itu kantornya nggak benar. Misalnya Kayak dia nggak bayar Kalau pajak. gitu mendingan Kalau gitu mendingan dari awal doanya masuk kantor yang bener aja daripada. Iya, tapi kan usahanya tetap ditentukan sama lu, Cel. Iya, Iya kan? soalnya kantornya nggak bayar pajak sih. Sampai orang pajaknya datang kan. Gila. Ada di momen-momen tertentu kalian pernah inget gitu gak sih?
Misalkan itu tadi yang doa-doa orang tua, misalkan kalian lagi melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, misalnya lagi megang botol minum terus Saya tidak pernah ingat. kebanyakan kan. Kebanyakan kan. Dia lagi megang terus ingat, oh iya orang tua gue nih di sana kan dia doain gue yang baik-baik nih, gue lakukan hal yang tidak baik. Akhirnya lu nggak jadi minum dari botol, lu taruh di gelas. Ujungnya tetap diminum. Cuma caranya yang berbeda. Nggak ada. Mau Gimana ya? melakukan hal dosa tapi gara-gara lu ingat, aduh doa orang tua. Kenapa jadi dibongkar semua sih? Nyokap gue tau gue baik-baik anjay. Nyokap gue gak tau kalau gue. Mamanya Marcel tolong tonton ini, saya share linknya. Nyokap gue gak tau kalau Nyokap gue gue. buruk anjay. Sumpah. Biasanya tuh datang belakangan ya. Iya, Jadi iya. kadang kita nggak Lakuin mikirin, dulu. lakuin dulu. Udah gitu nanti baru penyesalan di belakang ya. Belakang. Kalau pertama itu pendaftaran Pendaftaran ya. ya, bukan penyesalan. Benar. Jokes bapak-bapak. Lu pernah nggak Sel? Bangun oi. Pernah. Maksudnya Lu tiba-tiba gue takut Banyak. untuk ngebongkar. Enggak, pas bagian lu ngomong kita tit gitu terus. Bener. Udah sampai akhir. Jangan mau. Ya kalau Kalau- inget Kalau gue sih ya ada lah. Ya sorry ya Ma ya. Mabok-mabok gitu kan. Terus ya sama cewek jalan muter-muter Jakarta ya kayak gitu. Ji. Iya Soalnya dia nakal. nggak pakai helm. Soalnya iya. belum muhrim juga kan. Oh, Nggak boleh pacaran sebenarnya. Ya udah selamatin dia belok lagi. Iya, gua. kayak gitu. Mm-mm. Ada. Terus Terus keingetan. enggak sih? Lanjut. Gimana ya? Lu emang jarang inget kayaknya, Cel. Bukan jarang ingat ya, kita kalau misalnya buat dosa itu bagi kita mau orang lain mau ngomong apapun juga itu pasti masuk kanan keluar kiri, bukan hanya orang tua sih, teman saudara ngomong lu jangan kayak gini jangan kayak gitu, tapi sama aja. Tapi maksud gue sama aja kan, jadi Itu kenyang karena percuma. diomongin temen-temennya emang. Iya, makanya. Kayak gitu. Jadi lu jarang tuh kepikiran gitu ya. Jarang. Kayak lagi udah deh. Udah gue udah terlanjur nyebur, lakuin aja deh. Lu kenyang juga. Kok gue enggak? Lebih gede. Lu pada makan apaan sih? Sebenarnya kita lagi beatbox itu. Oh. Terus lanjut ya. Ini ada korelasinya nih sama dua orang tua. Korelasi itu apa? Hubungan. Hubungan. Berhubungan. Antara dua orang tua. Berarti Bukan maksud gua ini masih berhubungan nih sama yang gua bahas nih, sama doa-doa tadi. Oh. Dan pernah sadar nggak sih di fase sekarang nih kan, kalian di umur-umur yang sudah dewasa kan, baru 17-an kalau nggak salah saya dengar. Iya. Saya dengarnya ya. Benar. Kenyataannya tidak. Itu Enggak sih. di fase-fase ini kan kalian pasti pernah punya titik terendah dan tidak berpikir untuk gue mau menyerah nih gitu. Menyerah, kalian tahu kan menyerah gitu. Iya. Ada temen nih. Oh jangan. Oh iya. Garuk. Oh. Gini tuh NATO. Iya, teman gue. Ini. Nah, pernah di titik terendah terus kalian akhirnya semangat dan sadar kalau kayaknya ini doa orang tua gue nih. Akhirnya gue bangkit lagi dari keterpurukan, ambil selimut tidur lagi. Pernah nggak? Duh. Di titik terendah. Gue mulu. Iya lah. Kok gue ada, kebetulan ini belum lama ya, Belum baru lama ya. Jadi di saat kehilangan pekerjaan dan kehilangan cinta juga gitu, at the same time gitu kan. Enggak ya kayak jeda 2 mingguan lah gitu tuh. Jadi Terus duluan mana? Berhenti dulu apa putus dulu? berhenti dulu, diberhentikan ya kan. Habis itu jadi curhat gue. Dipecat. Dipecat. Habis itu ya 2 minggu kemudian putus juga, diputusin juga. Nah di situ kayak anjir gitu kan, kayak ini. Nggak boleh. Oh bukan di sini. Oh, kan. iya. Kayak apa kayak? Oh iya. Iya di saat itu gue ngerasa kayak anjir, hidup gue beneran kayak timpang banget gitu tuh. Kayak aduh, gue kalau pulang ya namanya anak rantau ya, kalau pulang dengan kosong gitu kan kayak aduh Gue jangan tau deh. banget tuh feelingnya anak rantau gue kan, Iya. karena gue anak rantau juga kan. Bapak lu. Ibu berkepik ngerantau Bapak lu Ibu peyang. berkepik tuh ngerantau anjir. Iya sih, iya masuk kurang jauh. Iya. Nah jadi itu kayak mau pulang tuh kayak jangan deh, kayak gue harus bertahan lagi gitu. Walaupun gue sempet sih ada di titik kayak gue nggak mau ketemu orang dulu gitu kan. Gue butuh waktu untuk sendiri dulu nyembuhin. Habis itu baru kayak
ada tuh semangat. Malah yang gue nggak sangka-sangka nyokap gue nih, dia tuh nggak bisa banget untuk ngerangkai kata-kata, apalagi kan Cindo ya, Iya. bahasa Indonesia kurang gitu kan. Terus dia nggak Mandarin bisa. berarti. Hah? Contohin dong malu ngomongnya gimana? Coba. Mandarin. Misalkan lu lagi lu jadi malu nih. Lu ngeliat gue nih, gue Linda yang lagi di titik terendah. Wis, nggak bisa Gue tuh jadi bapak lu. keadaannya. Anjing. Bapak gue udah nggak ada. Aduh bapak. Nah di saat itu tuh gue ngerasa kayak aduh gila, gue mesti ngapain gitu kan. Akhirnya gue ambil waktu untuk healing dulu gitu kan. Kayak gue ya memproses aja, enjoyin aja rasa kesedihan, rasa kecewaan gitu. Sampai di suatu sisi gue takut banget, kayak mak gue tuh tiap hari kayak udah ada kerja belum, kamu gimana. Gue takut banget. Sampai dia tiap nelpon atau ngechat tuh gue takut banget bukanya gitu tuh. Tapi pas gue buka dia kayak, nah gitu dong, happy dulu gitu kan. Abis itu harus bahagiain diri dulu. Dia bilang gitu. Gue sampai kayak anjir, emak gue berubah. Mungkin selama ini dia kira ngerasa dia mendengar doa-doa lu sih. Lu kan nggak Iya. bisa nyampein itu ke malu langsung, Iya. tapi saat lu menerbangkannya ke langit, Iya, exactly. didengarkan sama ibu. Iya, dan gue merasa Sahabat berkuat. hijrah. Salah segmen. Marcel, Tadi titik pertanyaannya- terendah, terus yang bikin lu bangkit. Dan lu sadar kayak, ini orang tua gue nih, ini mak gue nih, ini bapak gue nih, apa ini temen gue nih, apa siapalah yang akhirnya lu bikin lu sekarang bangkit lagi gitu. Diri gue sendiri. Diri lu sendiri ya. Iya, karena Over sekali nih. enggak, karena Apa-apa. sebenarnya yang namanya support system itu sama yang gua rasain ya, itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Pasti. Iya, karena mau orang kayak contoh nih, cewek kita, orang tua kita nyemangatin kita, mendoakan kita apa segala macam. Tapi kalau dari diri kita sendiri pun nggak ada perubahan, nggak ada kemauan, ya berarti buat apa? 50 juta orang di Indonesia mau ngomong ayo semangat, tapi kalau kitanya nggak pengen, Iya betul. iya, jadi sebenarnya support system terbesar itu adalah diri kita sendiri. Ah, betul. Makanya Kalau self bisa- love. Kalau misalnya lu bisa sama diri lu oke dan gue siap untuk berperang lagi, ya udah maju. Tapi kalau misalnya enggak, mendingan nggak usah. Wih, anjir. Setuju nih, setuju. Nih 10 tahun gue kenapa ini ngomong bener ya anjir. Bukan kayak gitu. Anjir. Terus dari bapak sendiri? Gua gak pernah terpuruk gua orangnya. Oh lo. Iya, bapak banyak duit. Gua Pentingnya duit. Gua tuh kalau habis jatuh paling 5 menit diri lagi gua. Yang mana? Semangatnya. Bukan bagian yang mana? Semangat gitu kan. Semangat itu. Gila. Ini ngomong-ngomong kita udah lumayan lama nih ngobrolnya nih ya. Gua lihat Masa? nyewanya udah mau habis 15. Oh iya. Ini jadi masukin. Nah, ini closingnya nih, gue pengen banget denger. Kemarin kan minggu kemarin lu nggak datang, lu nggak ngasih kata-kata yang bagus. Sekarang, gua? iya, sekarang gue mau lu kasih kata-kata yang bagus buat para teman-teman yang nonton yang mungkin lagi nggak semangat, baru kehilangan pekerjaan, baru ditinggal pacar. Itu gua bukan penonton. Ih, nggak maksudnya kan kadang-kadang Oh iya, relate. kita ya, Iya. sama. Buat kan sekarang lu berdua bangkit lagi nih udah. Oke. Wah, gila energik Yes. lagi. Sekarang sampaikan apa yang kira-kira Cel. Ayo Cerinda. Lu kemarin minggu gua. kemarin dia udah, minggu kemarin dia udah. Iya. Sekarang lu Kalau dari gua intinya ya. lihat ya situ. Oh iya. Oke. Tulisan Canonnya apa? Enggak usah dikasih tahu kameranya apa. Tuh. Tontin ya. Ke lensa. Terus ya berarti Iya. kita Canon bayar. Oke, 300 deh ya. Kalau dari gua sih intinya jangan malas-malasan karena sebenarnya support system terbesar tuh ada diri kalian sendiri. Terus pasangan kalian juga, habis itu orang tua kalian, tapi kembali lagi ke kalian bagaimana kalian mau untuk berperang untuk melewati hidup ini, karena mau sebanyak apapun orang bilang kalian semangat, tapi kalau misalnya dari kalian sendiri nggak ada kemauan jadi percuma kayak gitu. Dan jangan lupa push Mobile Legends terus. Iya. Marcel 2023 ruang bicara. Yeay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya guys. Thank you.